Kita lihat guys. Ini darah kental. Wow. Ini darah kental. Darah asli. Aduh. Kita air. Kok bisa ya? Oke teman-teman, kembali lagi di Denny Cagur TV. Akhirnya kita syuting plesetan lagi setelah beberapa waktu. Kita sekarang ada di daerah mana sih? Pinanggading. Pinanggading itu berarti daerahnya masuk kabupatennya? Kecamatan Bogor Selatan. Bogor Selatan. Nah, kita bersama Asep, bareng sama Cita juga. Sebelah sini, Sep. Ini Asep adalah salah satu orang yang tahu tempat yang akan kita datengin, ya Sep ya. Yang akan kita datengin adalah sebuah tempat rumah ya Sep ya. Rumah yang udah kosong berapa lama Sep? Kira-kira sekitar 25 tahun. Sudah kosong 25 tahun. Sep, ini kan kita plesetan selalu mendatangi tempat-tempat yang menurut kita tuh banyak kejadian-kejadian mistis. Pernah nggak Asep dengar kejadian mistis yang terjadi di dalam rumah itu? Bukan pernah lagi, tapi sering. Apa aja Sep yang pernah Sep tahu? Bahkan waktu siang pun ya, kita kan sering. Di siang juga ada? Siang juga ada. Oke. Kita dulu juga pernah live di Facebook atau di apa. Siang pun bahkan mewujudin gitu. Ada penampakan wujud? Ada penampakan wujud seorang wanita, rambutnya segini. Oke. Cuman untuk muka kita nggak terlalu jelas, soalnya dia blur gitu kan mukanya. Berarti kayak kuntilanak gitu Sep? Iya, seperti itu. Oke, di siang aja kelihatan? Siang aja muncul. Oke, terus apa lagi yang pernah Asep dengar atau Asep lihat langsung? Kalau dulu saya juga pernah latihan semacam pencaksilat di sini setiap tengah malam. Dan dulu saya foto-foto terlihat jelas itu Pak. Tinggi, besar, putih. Bahkan di kamera pun masih kelihatan. Pas saya tanya langsung ke paranormal atau gimana, bahkan itu masih tinggi lagi. Wow. Wujud aslinya. Dan juga bahkan di sini ada dulu siluman ular. Oh, di dalam tempat ini? Dalam tempat ini. Oke. Kita lihat tuh ada penampakan kuntilanak dan siluman ular. Sep, tempatnya ini sebuah rumah. Ada berapa sih rumahnya? Kalau untuk rumah di sini satu. Nah, di sini juga masih ada lagi. Jadi dia kayak rumahnya bentuknya kayak ruko. Cuman di sebelah sana nanti dia ada gudang. Oh, berarti total ada 3 bangunan? 3 bangunan. Oke. Nah, teman-teman, Cita? Pak, ini aduh nggak ada tempat lain apa Pak? Ini tempatnya begini Pak. Aduh. Hei. Aduh. Awas, itu ada tangga. Aduh. Ini ada beton, lu ngapain Pindah di aja situ? Pak. Aduh. Ini kita nyari setan, lu jangan sampai setan dapat kagak kena ular lu. Sini nyari setan, buat nyari ular, lu ngapain Sep namanya? Sep, dia jalan yang lain nggak ada Sep. Ini posisinya aku nggak suka Sep kalau begini nih. Namanya tempat-tempat yang kayak gitu pasti tempat-tempatnya gini. Kalau lu mau nyari, lu ke mall sono no. PGC sono biar enak. Bagus. 30 tahun yang lalu datang ke sini baru masih rapi. Enggak, terus ini hanya kita bertiga Pak. Yang lain mana Pak? Siapa yang lain? Aduh itu Ki Sukma atau yang lain gitu. Nah, hari ini Ki Sukma nggak ada. Tapi kita malam ini akan collab sama Kiprana. Oh. Nah, ini pertama kali kita akan collab sama Kiprana Lewu, KPL kita manggilnya. Berarti nanti aku bertemu dong Pak. Oke, ntar ada Kiprana. Ya, jadi kita Kiprana belum datang nih. Semoga nanti pas kita nyampe di sana Kiprana udah datang. Kalau nggak datang juga ya udah, gua nggak ngerti apa-apa, lu nggak ngerti apa-apa, aku pun juga. Lu nggak ngerti apa-apa. Setannya di sana banyak. Wow, Nah, ngeri. bisa-bisa kita jadi cemilan mereka. Enggak Pak, tapi kita udah lama berlalu Pak, udah vakum. Bapak masih lancar nggak cerita begini? Tenang udah, lu takut. Ya udah gua temenin, lu kata gua kagak. Gimana Sep, aman? Sep, tenang aja. Nah, Asep nih warga sekitar ya. Asep tinggal di sini udah berapa lama Sep? Dari semenjak lahir. Semenjak lahir di sini. Emang udah penduduk warga sini asli. Oh, penduduk warga sini. Nah, ya. Oke, kita di Bogor apa Selatan ya? Bogor Selatan. Bogor Selatan. Sekarang kita akan ke dalam ke salah satu tempat. Di situ ada 3 bangunan yang sudah 25 tahun kosong. Ayo kamu keluar sini. Oke, saya penunjuk jalan ya. Iya. Asep nih jadi wes ya. Sep, lu kan tahu daerah sini Sep ya? Iya. Lu ntar kalau kabur ajak-ajak gue ya. Siap.
bangunannya ini rumah jadi atau rumah yang udah pada rubuh atau gimana Sep? Bangunan masih utuh sih kok untuk bangunan. Oh bangunan itu. Heeh. Guys, kita dapat info ini nih karena ada cerita yang sampai ke kita, katanya di tempat ini benar-benar banyak kejadian mistis. Sekarang kita akan buktikan. Kita masih jalan lurus ya Sep. Cita, kamu depanan, kamu kayak orang Aku tahu. nggak tahu posisinya Pak, Asep yang tahu. Kamu depan Sep. Ini udah paling depan, Mak. Asep tuh ada artinya, lu tau nggak artinya? Apa, Asep? Pak? Anak 1000 pulau. Wow. Ini jalannya nggak tertib nih, aku nggak suka. Jalan nggak lu kata jalan barisan, lu jalan nggak tertib lu. Bawel lu. Nah, kalau ada genderuwo gue kasih deh lu biar dimakan lu. Nah, ada juga. Ada genderuwo. Ada juga. Sep, berarti yang pernah Asep dengar atau yang Asep lihat langsung waktu itu? Kuntilanak satu. Iya. Terus kakek-kakek penampakannya. Kakek-kakek tinggi. Oh yang tinggi itu kakek-kakek. Iya, kakek-kakek. Nah guys, jadi di rumah itu nanti ada kakek-kakek tinggi. Semoga kita ketemu ya. Kalau ketemu, gue mau nanyain, apakah dia tinggi pakai minum susu peninggi badan gitu. Saya penasaran nih. Terus gue mau nawarin juga ke si kakek, dia mau dia terima endorse nggak? Endorse untuk alat peninggi badan. Kalau nggak, kan sekarang lagi rame tuh. Cita-cita Anda jadi pramugari, cita-cita Anda ingin jadi polisi, tinggi Anda kurang, hubungi kakek ini. Guys, ini jalanannya makin ke dalam nih makin jelek ya. Cita, ini jalanan sama muka lo makin lama makin jelek. Gitu Pak. Guys, kita lihat nih di sini ada eskalator nih. Ini karena malam aja dimatiin nih. Biasanya nyala ya siapa? Nyala. Kita kunang-kunang. Aduh, kenapa sih? Lihat dong lu. Ininya Pak, aduh, Bapak kalau jalan begini aku ditinggal lagi. Ya lu lihat gimana lu? Udah pindah aja Pak, jangan lewat sini, aku nggak suka nih. Pindah kemana lu? Orang rumahnya di sono mau pindah kemana? Udah benar di sini, dikit lagi nyampe. Pokoknya aku nggak mau Pak. Lu ngapain? Gak usah takut udah. Udah cepet. Udah sini. Tolong. Ngapain? Ini dia. Wah, ketakutan. Ini alhamdulillah Kiprana udah datang. Nih, udah tenang, udah ada Kiprana. Ya? Ki, kenalin Ki. Agus Citayam. Agus Citayam. Cita-citayam ya. Oh, Cita-Citayam. Ya. Saya pikir tadi Cita-Citayam itu perempuan loh. Punya hati Ini. pewel. Nyesel kan kalau tahu ternyata orangnya kayak gini. Kita udah jalan di depan, kita juga tadi udah ditemenin sama Asep. Mana Sep? Sini Sep. Nah, jadi di deket sini ada satu rumah yang usianya tuh udah 30 tahun. Udah kosong sekitar 25 tahunan ya. 25 tahun. Nah, ini Asep tadi cerita, ternyata di siang hari aja banyak banget kejadian-kejadiannya Ki. Asep bisa nyeritain langsung Sep. Pernah ada cewek ya? Iya, cewek. Tuh. Coba Asep yang Asep lihat. ini Iya. tinggal orang sini. Orang sini. Nah, Gimana ini orang tuh sini asli. Kalau waktu siang sih saya nampakin jelas itu rambutnya segini, putih-putih, cuman untuk muka dia blur gitu. Iya, mukanya nggak kelihatan jelas Ki, tapi Dempak rambutnya berarti ya? bajunya putih. Putih. Oke. Cuman untuk kalau misalkan waktu malam hari itu kerekam kamera ya waktu kita foto-foto itu ada orang kakek-kakek tingginya tuh kayak lebih dari ini lah. Berarti bukan pohon-pohonnya. cuma siluet ya? Bukan cuma Ada sosok penampakan. ada juga banyak dan juga untuk dari ininya dulu ada siluman ular di sini. Di sini. Siluman ular. Tapi ada yang pernah lihat atau gimana? Oh, untuk siluman ular sih kita sering kejadian dulu waktu pas saya dulu pulang ngaji. Itu sih ada ular biasa tapi ya ular kayu piton itu dia tembus tembok. Oke. Hampir saya injak sendiri. Asep tuh hampir nginjek sendiri. Hampir nginjak sendiri. Oke. Betul ngeliat masuk ke tembok itu. Iya, jadi pas dia muncul tuh itu kan tembok gede. Jadi dia nggak lewat atas gitu kan biasanya. Jadi dia langsung nembus dari tembok. Nah, pas kita mau injek langsung sadar kan, istighfar, terus kita langsung lari. Karena kita juga takut kan. Harusnya jangan lari, ngabur. Oke, itu berarti tuh karena apa? Karena rumah itu udah kosong terlalu lama atau makhluk-makhluk itu tuh seneng di tempat yang apa sih? Tempat apa sih? Jadi biasanya kalau tempat-tempat yang tidak berpenghuni, yang berpenghuni aja biasanya ada. Oke. Tapi kapasitas energi mereka itu tidak sampai untuk menampakkan, hanya jahil atau usil biasanya Kang Den. Oh, kalau rumah itu berpenghuni, tempat itu Betul. berpenghuni. Oke. Kalau kosong kayak gini udah 25 tahun kosong Ki. Kalau kosong, nah di Al-Quran pun dijabarkan 3 hari tidak dihuni, biasanya efek dari negatif itu atau makhluk astral pasti akan menempati tempat tersebut, sehingga mereka mengeluarkan stigma. Misalkan ada yang lewat, tiba-tiba dia
memperlihatkan sekelebatan nih. Oke. Dan otomatis seseorang yang melihat akan langsung mengeksekusi bahwa pandangan yang dia lihat itu adalah fenomena penampakan. Nah, dari omongan kita nih misalkan, terus Kang Denny beritahu lagi Ke Cita. ke Mas Cita. Cita, tadi saya ngelihat sosok kuntilanak, padahal saya hanya melihat sekelebatan. Tetapi dari omongan-omongan tersebut akhirnya membuat energi mereka semakin kuat, sehingga kapasitas untuk mereka menimbulkan fenomena penampakan itu besar. Nah, jadinya jin itu kan dengan wujud asli kita tidak bisa melihat. Oke. Tetapi pada saat dia sudah memanipulasi pikiran yang kita bayangkan, terwujudlah seperti itu, seperti kuntilanak, pocong, siluman ular dan lain sebagainya. Si kakek yang tinggi. Betul. Oke. Karena dari sekelebatan-sekelebatan yang pernah dilihat oleh warga, Oke. sehingga cerita tersebut justru menguatkan, denger nggak? Iya, benar. Justru menguatkan energi-energi yang memang tak kasat mata di sini, Kang Dea. Itu barusan yang bersuara. Aku denger Pak, aku nggak ikut ah. Kamu Potong gaji. kamu jangan takut. Kamu takut. Aku temenin. Kamu kira aku kagak? Aku takut juga kan? Ada Kiprana, tenang aja. Sep, anterin kita ke tempat rumah yang tadi ya. Katanya ada 3 bangunan, Ki. 3 bangunan. Ki, temenin kita ya. Boleh, siap. Ayo, Senang banget Mas sudah Cita. ada Kiprana. Ki, berarti kayak rumah berapa penghuni pun kalau kosongnya seperti yang Kiprana bilang tadi 3 hari lebih mereka masuk tuh, Ki. Masuk, makanya disunahkan kita mengebas-kebas sapu lidi itu di kasur. Oke. Karena nah itu jin paling suka sekali kalau tempat itu sudah dikosongkan, dia menempati tempat tidur kita. Oh, jin itu tempatnya di tempat tidur kita berarti kalau Betul. kosong. Betul sekali. Makanya kan sering kita dengar kebut-kebut pakai sapu lidi. Ah. Betul, itu gunanya untuk menetralisir dan menyuruh mereka pergi. Gitu. Makanya selain itu ya sebaiknya kalau misalkan muslim memang tempat tersebut atau rumah tersebut sering diadakan pengajian. Pengajian, doa bersama. Betul. Jadi menghalau dari energi-energi negatif. Ini tempatnya, Kang. Ini tempatnya. Oke. Nah, teman-teman, ini dia tempatnya nih. Jadi rencananya tempat ini mau saya beli, saya mau tinggal suruh Cita sendiri. Oh tidak, apa kalau bicara? Lu gue beliin rumah mau nggak? Nih gue beliin. Rumah beginian, aku nggak suka. Ah, Siapa yang lu, suka? ada nggak orang mau beliin kamu rumah? Nggak ada kan? Aku beliin nih, tinggal sendiri. Tapi nggak demikian juga Pak beliin yang gitu. Dia emang gitu. Yang bikin gua kesel, Ki. Ya gitu, muka gini ngomong gitu. Dari awal gua kenal. Guys, oke, ini kita lihat nih ya. Jalanannya nggak tertib nih. aku Jalanan nggak tertib, lo kata barisan. Ini posisinya demikian. Ya, emang namanya rumah nggak bisa ditentuin ah. Ya, pemirsa, kita sudah sampai di salah satu tempat yang mana ini sudah 25 sampai 30 tahun, Kang Den ya. Kosong. Nah, mungkin Kang Den? Yuk. Yuk. Ayo Mas kita, saya di belakang. Jadi Si dari Kita. hal-hal yang tidak diinginkan. Si Prana dia yang jauh, malah di belakang, gue di depan. Kalau nih seong yang ngamuk, gue dicaplok duluan. Oke, nah teman-teman, nih sekarang kita ada di teras. Hah? 3 hari sudah ditempatin. Ini 30 tahun. Itu udah berapa Pak Nah, yang kalau nempatin? kalau sehari satu, ini berarti di dalam udah ada 1 stadion. Wow. Nah, mungkin aja kita lihat di dalam ada tawuran makhluk halus, kita nggak tahu. Oke, kita masuk ya, Ki. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadam hadam. Ya halmurah. Ya halmul goy. Ya halmul jasad. Hadir. Itu barusan di absen sih. Itu kita absen dulu, Kang Den. Jadi biar mereka aku hadir. Berarti makhluk astral. Lu makhluk halus. Ini lagi ngabsen yang tinggal di sini. Ki, kalau yang Kiprana rasain. Ini sampai sejauh ini saya masih belum mendapatkan sesuatu, Kang Oke. Den. Masih belum bisa terlihat secara visual oleh mata saya, baik energi ataupun sesuatu yang memang bisa membuat reaksi kimia dalam tubuh. Kita ngerasain gitu. Ngerasain dan melewati fase di mana kita bisa melihat. Nah, seperti itu. Ya luar biasa. Tapi sebelumnya belum kita coba kayak kodok. Oke, aku pengen ngeliat nih, Ki. Lu tutup, itu tutup. Jangan bercanda, jangan bercanda. Sini banyak makhluk halus. Mau lu gua ayak biar halus sama kayak mereka. Nah, Ki, berarti kalau dari waktu diciptakannya yang paling tua itu jin berarti ya? iblis. Oh, iblis. Iblis. Berarti semua makhluk halus harusnya ke iblis manggil akang kali ya. Manggil kakek. Oke. Iya. Kalau nenek moyangnya jin itu iblis. Kalau setan itu kan sifat keburukan.
sifat yang dimiliki manusia dan sifat yang dimiliki oleh bangsa jin. Kalau jin dalam kategori dia usil, nah itu ada setan di dalam diri jin tersebut. Sama manusia jahat, ada setan di dalam hatinya. Dia tuh bisa ngasih suara-suara gitu ya? Bisa. Ini saya masih belum dapat di tempat ini, Kang Dian. Coba kita ke ruangan-ruangan yang lain. Cari lagi guys, kita masih nyari ini karena agak kita udah kangen sama keluarga. Oh, Bapak, Di sini ada ruangan, di sini ternyata ruangannya lebih besar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar. Ya sesuai. Ya jasa. Tadi. Kalian percaya nggak percaya? Bagi siapapun yang memiliki kemampuan indera keenam atau lebih, ini ada sosok. Di mana, di dalam apa di luar? Ini pas center yang saya tunjukkan. Oke. Ini ada sosok, cuman dia berlumuran darah. Saya mau coba memanifestasikan ya. Laki-laki, perempuan? Ini perempuan. Perempuan. Jadi Perempuan? sosoknya seperti manusia, tapi dia berlumuran darah. Coba ada yang bawa pembalut, mungkin darahnya dari tubuh, bukan dari tempat tertentu ya? Bukan. Oh, kalau di tempat tertentu takutnya lagi menstruasi nih. Oh, Itu enggak. dia, saya nggak berani megang nih. Oh. Saya mau nanya, negara-negara apa yang paling indah? Oh, dia nggak tahu. Negara yang paling indah itu Myanmar. Myanmar kamu untuk jadi istriku. Gile lu. Kuntilanaknya gombalin. Saya mau coba memanifestasikan. Manifestasi itu berarti mau diapain? Mau coba saya belai. Kali aja. Iya. Kalau saya belai, dia mungkin agak sedikit merinding, disco gimana gitu. Saya pastikan tangan saya kosong, Kang Den. Iya. Kosong pasti dia. Ya, nggak ada apa-apa. Nggak ada jam-jam doang. Nggak ada sesuatu yang saya selipin. Enggak lah, Oke, ngomong siap. dari tadi kalau ada selipan pasti jatuh. Oke. Saya mau coba elus ya. Elus dia, kalau memang dia bereaksi, dia akan memberikan feedback ke saya. Siap. Sebentar. Baik, kita lihat. Saya sentuh kamu ya. Jangan kemana-mana. Ada air? Guys, Ada air? kita lihat guys. Ini darah kental. Wow. Ini darah kental. Darah asli. Aduh, Minta air. kok bisa ya? Kok bisa ya? Air. Waduh. Gila. Darah kental. Ini kayaknya saya megang ke bawahan, Kang Den. Nah, gue bilang juga apa Sepertinya ya? dia lagi match juga, Kang. Soalnya, gue ngeliat gini. Ini Giprana nakal nih. Kan dia bisa megang pundak. Kok area situ? Karena saya udah akrab nih. Area situ area apa gitu. Berarti itu tadi Cewek berdarah-darah. Jadi dia ini memanifestasikan seolah-olah sosoknya ini sosok yang menyeramkan. Kesannya kalau digabung-gabungkan atau disangkut pautkan, ini korban kebunuhan. Gitu. Jadi dia mau memanipulasi pikiran manusia agar memberitahu kepada orang-orang bahwa ini adalah sosok yang pernah dibunuh. Padahal ini adalah jin horin. oh, jin horin. Jin horin. Nama jinnya. Bukan jin horin itu adalah jin yang paling halus yang ada di dalam diri manusia. Itu setiap manusia itu pasti punya jin horin. Nah, jin horin ini enggak seperti jin-jin liar. Karena jin horin itu setiap manusia pasti punya jin. Dia bisa mengikuti karakter, sifat, watak manusia sehingga dia ini seperti sosok yang pernah hidup pada saat itu. Oke, kita cari lagi yang lain. Ke tempat yang lainnya. Ada sosok berdarah di sana. Mungkin dia pulang tawuran gitu ya. Kita nggak tahu. Center saya mana tadi? Guys, ini mau kayak kebun belakang ini pekat banget. Pohonnya juga
Ini kalaupun ada setan nih pasti dia bentol-bentol nih, nyamuk di sini nih. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hadum hadam. Ya hadum rak. Ya hadum gaib. Ya hadum jasad hadir. Siapa yang hadir, siapa yang sakit, coba laporan. Nah, mulai. Tadi nggak ada angin sama sekali. Ini baru energinya aja yang datang. Oh, dari situ bisa salah satu Berdiri. Iya. Bulu kuduk berdiri semua. Kenapa bulu kuduk berdiri di tangannya? Karena di tangannya nggak ada bangku, jadi nggak bisa duduk. Ini kayak taman belakang gitu ya, Jay? Sepertinya gitu. Sejauh. Kayak di hutan pohon gitu juga banyak ya mereka ya. Pasti. Salah satu tempat favorit mereka. Karena di dalam Al-Quran sendiri, jin itu istilahnya mengungsi di gunung, di lembah, di lereng, di lautan, bahkan di sungai, di tempat-tempat yang memang jarang dikunjungi manusia. Makanya mungkin banyak orang-orang mungkin disesatkan di dalam hutan, di dalam gunung, karena itulah tempat mereka. Di samping keteledoran manusia itu sendiri ya. Yang dibilang setan keder kali. Setan keda, betul. Kalau di kereta kan istilahnya setan budak tuh. Tapi memang seperti itu. Oh ya, yang akhirnya banyak orang ketabrak di rel gitu. Betul. Oh, yang itu nggak dengar gitu ya. Secara visual dia tidak bisa membunuh manusia. Tetapi secara Dengan kemampuan dia. dengan kemampuan yang memang tidak dimiliki oleh manusia, dia bisa menciptakan manusia seperti itu. Ada setan keder, setan budak, setan blow on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya murah, ya hadal gaib, ya hadal jasa hadir. Ini kasih tamuan utamanya tadi. Mas Cita mau nggak dimasukin? Kita, oh, Semuanya masuk sekolah. Ini ada sosok nih. tuh, Enggak Pak. enggak. Dibikin setengah sadar aja deh. Dibikin setengah sadar. Dia cuma masuk doang. Nggak apa-apa masuk. Tapi kalau betah gimana Bapak? Kalau bicara Kawin nih. lu jangan lu kasih minum kasih makan tadi betah daripada di luar dia nyari makan lagi badan. Udah, lu tinggal di rumah. Masukin ke lu ini bukan ke gue. ya iyalah saya ya dong. Apa kalau bicara? Sumpah gue ngakak lo dari tadi. Lu aja coba. Karena hari ini anak-anak udah pada masuk. Kasihan kalau dia di luar. Dia mungkin harus masuk gue ketemu sama temen-temennya. Ini sosok. Sini. Setan dibentak-bentak mungkin. Lihat, dia bergerak. Kalau ini apa sih? Ini sosok. Nah, kita lihat atasnya. Atasnya nggak bergerak, tetapi di sini yang bergerak. Yang lain juga nggak bergerak. Ini dia sudah nyamperin ke sini. Iya kita lihat itu pohon itu. Saya, nggak ada nego mas saya, nggak ada negosiasi mas saya. Masuk ke sini, setengah sadar, jangan dibuat nggak sadar. Nggak ada dispensasi dari saya. Sini, Jangan kemana dulu. Karena dia ke saya batu. duduk duduk. Enggak lu. Begitu. Sayang banget. Kipok aja. Udah. Saya buat enggak bukan nggak sadar full, tapi setengah sadar. Tetapi reaksi dari nanti pada saat ditanya-tanya itu bukan lagi Mas Cita. Tetapi Mas Cita sadar apa yang ditanya, tapi nggak ada kemampuan untuk menjawab. Jadi semua jawaban itu dihasilkan sama sosok yang ada di sini. Oke? Kaki tanya dulu. Apa? Cocok apa pas nggak sama postur badan saya? Eh, Takutnya beda nomor Ki. Mau join? Mau yang mana nih? Mau yang kiri atau yang kanan? Tuh. Kan dua-duanya begitu, Bapak masa suruh milih. Tapi lu nanya cocokin dulu badan saya. Lu mau dimasukin setan, bukan lu mau dibeliin sepatu. Ngapain lu pakai fitting-fitting segala lu? Udah diem aja, masuknya ke lu ini bukan ke gue. Duduk. Duduk. Oke.
Ini proses sebelum saya masukin ya. Duduk santai, nanti nggak nyaman. Taruh di situ, jangan masuk dulu. Nggak mungkin saya gotong situ bisa nembus tembok, tampar. Ini dari tadi. Buka mata. Dia betah enggak? Nanti betah. Dengerin. Buka mata. Ini proses belum saya tarik nih ya. Kalau otot. Nggak apa-apa. Oke. Sekarang saya panggil ya.